Partai politik pernah bertanya kepada kami, kalau misalnya kalian ingin menyampaikan agar kuota 30% terpenuhi, mereka kemudian bilang mana perempuannya? Tolong berikan kami informasi gitu. Kami kemudian menyampaikan, sesungguhnya aktivis-aktivis perempuan, perempuan-perempuan yang terus bergerak berjuang mulai dari akar rumput sampai misalnya ke tingkat yang elit itu cukup banyak gitu. Misalnya sebutlah misalnya teman-teman masyarakat sipil seperti Koalisi Perempuan Indonesia, Jala PRT, Perempuan Kepala Keluarga dan mungkin ratusan lagi organisasi perempuan yang mereka terus bergerak di basis. Mereka mengorganisir perempuan-perempuan basis, ada yang dia petani, masyarakat adat, ibu rumah tangga bahkan dan perempuan-perempuan kepala keluarga gitu. Mereka ini sangat potensial, tapi kemudian partai politik tidak melirik mereka agar kemudian ada masuk dalam daftar caleg perempuan karena yang sampaikan Pak Ujang tadi, perempuan-perempuan ini dianggap nggak bergizi. Bergizi dalam arti mereka nggak punya sumber daya secara uang. Pemirsa, pada pemilu 2024 ini tidak semua partai politik memenuhi kewajiban kuota 30% dari keterwakilan kaum perempuan sebagai calon anggota legislatif. Kita akan membahasnya pada segmen ini. Bu Ani, mungkin Ibu bisa komentar Bu terkait keterwakilan perempuan di legislatif termasuk keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif. Silakan Bu. Iya, kita kan sudah punya ya ketentuan undang-undang sampai aturan turunan PKPU tentang pencalonan perempuan di legislatif dan partai politik. Nah, ini yang salah satu yang menjadi problem besar menurut saya ketika melihat pencalonan perempuan itu hanya melihat kategori perempuan secara homogen dari sisi jenis kelaminnya. Pokoknya asal perempuan gitu ya. Padahal kita melihat identitas perempuan kan beragam. Ada identitas perempuan yang tidak perlu afirmasi, yang sudah terkenal, yang sudah punya sumber daya ekonomi, yang sudah punya koneksi kekerabatan gitu ya. Itu nggak perlu afirmasi, nggak boleh sebetulnya. Afirmasi itu adalah kalangan perempuan yang marginal dan minority, yang selama ini tidak bisa masuk ke arena politik. Perempuan-perempuan yang seperti itu yang membawa kepentingan spesifik mereka, apakah mereka masyarakat adat, mereka buruh perempuan atau kelompok masyarakat sipil yang bekerja di lingkungan, isu HAM dan seterusnya, nggak bisa berkompetisi dan entitled ke kebijakan afirmasi karena sistem politiknya tuh partai politik ngelihatnya secara sederhana, pokoknya yang penting kita sudah mencalonkan perempuan, asal perempuan aja pokoknya ditempatkan. Jadinya rusak representasi kita hari ini. Representasi itu jadi homogen. Di semua partai politik kita melihat wajah-wajahnya, nggak laki, nggak perempuan, ini bergender, sama didominasi oleh kekerabatan dan mereka yang punya modal. Yang kelompok-kelompok marginal dan minoritas itu nggak ada. Akibatnya adalah dampak kebijakan kepentingannya itu mereka nggak bisa lagi diperjuangkan karena bukan itu. Mereka menjadikan kontestasi elektoral itu adalah untuk memenangkan kursi. Kursi untuk apa? Untuk melanggengkan tadi kekuasaan for the sake of power gitu loh ya. Kekuasaan bukan untuk melayani masyarakat. Itu problemnya di situ. Jadi ya pendefinisian itu bagaimana memaknai afirmasi itu juga menjadi masalah sebetulnya. Padahal udah 20 tahun itu kita punya kebijakan itu. Begitu Pak Mas Batiar. Baik, apa yang disampaikan Bu Ani ini sebetulnya menebalkan apa yang disampaikan sebagai keprihatinan dari Pak Ujang ya tadi Pak. Bahwa keterwakilan perempuan pun jika kita tracing itu sebetulnya tidak lebih dari kepanjangan dari kelompok tertentu, bisa dia anaknya pejabat tertentu, bisa anaknya ketua parpol, dan itu juga minus dari perhatian terhadap isu-isu dari kaum marginal. Begitu Pak Ujang? Ya betul Bang Bahtiar ya. Saya juga kenal kan dengan pimpinan-pimpinan komisi yang perempuan itu ada beberapa. Lalu juga ada pimpinan-pimpinan fraksi juga ada yang perempuan gitu. Tetapi ya tadi saya cek gitu, saya baca ini terkait dan terikat dengan kekerabatan tadi dan punya uang.
Ya memang ini penyakit kita ya, masalah demokrasi kita. Memang mohon maaf kalau salah saya tolong dikoreksi gitu. Bahwa kontestasi demokrasi kan biayanya mahal. Nah biasanya di Indonesia ini belum siap untuk uji ide dan gagasan, termasuk apa namanya tadi memprioritaskan isu perempuan. Karena bagi mereka yang penting menang dulu dengan modal yang besar, dengan modal yang banyak itu. Karena begini, kalau kita lihat, karena saya tahu persis Pak, saya salah satu ketua tim sukses lah yang pernah menghantarkan, ya katakanlah senior saya jadi ketua fraksi lalu ketua DPR, agak paham ilmu lapangan sedikit. Nah kalau kita bicara itu, maka luar biasa, mohon maaf, uang yang dikeluarkan untuk bisa menjadi anggota DPR, gitu. Saya tidak sebutkan gitu. Lalu saya juga Intinya pernah biaya juga politik dengan mahal lah Bupati- gitu ya Pak Ujang. Sangat mahal, dan kalaupun mereka partai politik menghadirkan katakanlah perempuan dalam urutan caleg, itu mereka cari yang kuat, yang bergizi, yang punya otot, artinya yang punya uang. Kalau dia tidak kerabat, tidak keluarga dari pejabat yang punya uang, karena pragmatis saja mereka partai politik. Kami ingin menang, ya dengan biaya yang besar, maka disimpanlah orang-orang yang kuat. Betul, saya sepakat dengan Ibu Ani bahwa mereka para aktivis yang hebat gitu ya, teman-teman yang di bawah yang termarginalkan gitu ya, yang tidak tersentuh gitu ya dari kalangan perempuan itu yang memang tidak dilibatkan untuk bisa bertarung katakanlah dalam kontestasi di pileg, apalagi di pilpres, itu yang menjadi penyakit kita bersama dalam konteks memperjuangkan hak-hak perempuan di pemilu kali ini. Oke, baik Pak Ujang. Saya mau konfrontir penjelasan Pak Ujang dan Bu Ani ini ke Pak Ferry, Pak. Intinya keterwakilan perempuan pun tidak menjamin gagasan maupun persoalan perempuan terutama kaum marginal bisa diperjuangkan. Karena yang hadir dalam kontestasi ini adalah kaum perempuan yang dalam tanda petik punya gizi, punya kekuatan finansial. Komentar Anda seperti apa? Partai politik pernah bertanya kepada kami, kalau misalnya kalian ingin menyampaikan agar kuota 30% terpenuhi, mereka kemudian bilang mana perempuannya? Tolong berikan kami informasi gitu. Kami kemudian menyampaikan, sesungguhnya aktivis-aktivis perempuan yang terus bergerak berjuang mulai dari akar rumput sampai misalnya ke tingkat yang elit itu cukup banyak gitu. Misalnya sebutlah misalnya teman-teman masyarakat sipil seperti Koalisi Perempuan Indonesia, Jala PRT, Perempuan Kepala Keluarga, dan mungkin ratusan lagi organisasi perempuan yang mereka terus bergerak di basis. Mereka mengorganisir perempuan-perempuan basis, ada yang dia petani, masyarakat adat, ibu rumah tangga bahkan, dan perempuan-perempuan kepala keluarga gitu. Mereka ini sangat potensial, tapi kemudian partai politik tidak melirik mereka agar kemudian ada masuk dalam daftar caleg perempuan, karena yang sampaikan Pak Ujang tadi, perempuan-perempuan ini dianggap nggak bergizi. Bergizi dalam arti mereka nggak punya sumber daya secara uang. Kita tahu bahwa kalau misalnya orang masuk ke partai politik, misalnya dia membutuhkan kos politik gitu. Mereka ini dianggap nggak punya itu gitu. Ya, walaupun mereka punya kemampuan. Ya, mereka punya kemampuan, mereka punya basis massa. Tapi sepertinya partai politik belum menjadikan ini sebagai sebuah pertimbangan utama, sehingga kemudian mereka tidak dilirik gitu. Yang kedua, kita juga saya pikir harus mencatat ya, kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik terhadap perempuan-perempuan di grassroots itu belum cukup kuat gitu, sehingga kalau mereka mau mencari perempuan untuk memenuhi kuota 30% perempuan, itu adalah keluarga-keluarga dari pengurus partai politik. Maka tidak heran kalau misalnya Pak Ujang tadi menyampaikan DPR RI terpilih, bahkan kepala daerah terpilih, itu berada dalam lingkar kekuasaan yang itu juga gitu. Sehingga kemudian kalaupun misalnya mereka adalah perempuan, tapi mereka bukan dari kelompok yang mengerti bagaimana isu-isu perempuan harus diperjuangkan, sering sekali kemudian ya mereka luput juga. Isu perempuan tidak juga masuk gitu. Sangat memperhatikan sekali. Nah ini yang saya pikir menjadi PR kita, dan kita menginginkan di dalam pemilu 2024 ada perubahan. Kita tahu bahwa pemilu kita kan tidak hanya pada 14 Februari 2024, tapi juga akan berlangsung sampai kepala daerah nanti di November gitu. Nah, bagaimana kemudian perempuan bisa masuk di dalam ruang-ruang ini sebagai kandidat, kalaupun kemudian dia sebagai pemilih atau sebagai tim, dia punya asupan ya apa yang akan diperjuangkan. Dia tahu bahwa partai politik, para calon ini akan memperjuangkan isu apa. Yang itu dia bisa pegang, dia bisa tagih itu ketika misalnya para kandidat ini terpilih.
Tapi kalau tidak ada, bagaimana perempuan bisa menagih janji-janji itu? Bagaimana perempuan bisa menaruh harapan bahwa kehidupan perempuan akan lebih baik di pemerintahan yang akan datang? Baik, Pak Ferry, kita akan lanjutkan. Pemirsa Jak Forum akan kembali hadir setelah pesan-pesan berikut.